kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu. Mari kita bahas tentang dunia perfilman. Apakah Anda masih ingat dengan kasus yang menghebohkan kota Cirebon pada tahun 2016? Yaitu kasus pembunuhan Vina, seorang gadis 16 tahun, bersama pacarnya yang tewas mengenaskan. Awalnya, kejadian itu dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Namun ternyata mereka menjadi korban kekejaman anggota geng motor. Sekarang, kasus Vina kembali ramai di media sosial karena akan diangkat menjadi film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Trailer baru film ini memberikan gambaran jalan cerita yang menarik, bahkan dengan adegan-adegan yang patut diperbincangkan. Tak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke breakdown trailer dari film Vina Sebelum 7 Hari. Film Vina Sebelum 7 Hari akan mengungkapkan aspek-aspek kejadian yang sebelumnya belum diungkap, mengisahkan tentang kasus pembunuhan seorang gadis bernama Vina Dwi Arsita atau yang dikenal luas sebagai Vina Cirebon. Pada awalnya, kematian Vina dianggap sebagai kecelakaan tunggal yang melibatkan motor. Namun, beberapa hari setelah peristiwa itu, arwah Vina memasuki tubuh sahabatnya untuk mengungkap kejadian sesungguhnya. Vina hanya memiliki waktu kurang dari 7 hari setelah kematiannya untuk mengungkap sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan. Dari trailer terbaru yang telah dirilis, kita telah diberikan gambaran ringan tentang urutan kejadian yang mengarah pada kematian Vina. Bahkan sebelum menjadi korban serangan dan pembunuhan oleh anggota geng motor, Vina harus mengalami perlakuan bulian yang sangat menyakitkan. Pada awal trailer, kita melihat sekelompok anak muda yang sedang berkendara motor. Mereka merupakan anggota dari sebuah geng motor. Di antara mereka terdapat sosok yang tampak lebih menonjol dari yang lain. Kemungkinan besar dia adalah Egi, karena jika Anda mengikuti kasus Vina, Anda pasti tahu bahwa Egi adalah teman dekat pacar Vina yang memiliki perasaan khusus terhadap Vina. Ketika itu, Egi terlihat sedang menggerakkan bibirnya seperti sedang menggoda seseorang. Namun kita tidak mengetahui siapa yang sedang digodanya. Selanjutnya, kita melihat Vina berada di suatu lokasi, namun belum jelas apakah Vina berada di tempat yang sama dengan anggota geng motor tersebut ataukah di tempat yang berbeda. Pada saat itu, Vina memandang ke suatu arah tanpa kita mengetahui apa yang sedang dilihatnya. Jika Vina dan anggota geng motor berada di lokasi yang sama, mungkin Vina sedang memandang ke arah Egi. Hal ini didasarkan pada adegan sebelumnya di mana Egi terlihat sedang menggoda seseorang. Dan bisa jadi orang yang digoda oleh Egi adalah Vina. Kemudian adegan bergeser ke sebuah tempat yang tampaknya adalah kantin sekolah, di mana Vina dan dua temannya sedang membicarakan tentang geng motor. Vina mengatakan kepada temannya bahwa geng motor tersebut tidak benar. Nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gawat. Di adegan lain, kita disuguhkan dengan sebuah tempat yang cukup ramai. Kemungkinan tempat ini adalah alun-alun kota Cirebon. Di sana, kita melihat beberapa penjual makanan dan seorang pria bertopeng yang sedang menari. Vina beserta temannya juga terlihat berada di lokasi tersebut. Adegan kemudian bergeser ke Vina dan teman-temannya yang sedang berada di lokasi yang terlihat seperti kafe atau tempat makan. Di sana, terdapat anggota geng motor yang sudah kita lihat sebelumnya dari trailer. Ternyata tidak hanya mereka yang ada di sana, tapi juga dengan Vina. Egi, yang mungkin besar adalah sosok yang dimaksud, tiba-tiba menggandeng tangan Vina dan mengajaknya untuk bergabung dengan pria tersebut. Namun Vina terlihat tidak nyaman dan menolak ajakan Egi dengan nada sedikit marah. Sama Koji. Ya apaan sih nggak mau? Kemudian adegannya bergeser ke Vina dan neneknya yang duduk bersama di dalam sebuah ruangan. Sebagai tambahan, aku perlu mengoreksi informasi dari trailer sebelumnya yang menyebutkan bahwa orang yang duduk bersama Vina adalah ibunya. Padahal sebenarnya itu adalah nenek Vina. Mereka sedang berdiskusi tentang masalah bulian, dan Vina mencoba menenangkan neneknya dengan mengatakan bahwa dia mengerti bagaimana cara menghadapinya. Lo tau kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh. Dalam adegan berikutnya, kita mengungkap bahwa Vina sering menjadi korban bully di sekolah.
sekolahan oleh teman-temannya. Kita juga menyaksikan bagaimana teman-temannya memperlakukan Vina dengan kejam. Tetapi kita masih belum mengetahui alasan dibalik kebencian mereka terhadap Vina yang menyebabkan perlakuan kasar terhadapnya. Namun, pada saat itu Vina menolak untuk pasrah dan mencoba melawan mereka. Kemudian di adegan berikutnya, kita disuguhkan dengan beberapa anggota geng motor yang sedang melintas di jalanan yang sepi dengan sikap berani. Bahkan ada yang membawa objek seperti balok kayu. Terlihat bahwa mereka adalah bagian dari geng motor yang dipimpin oleh Egi. Kemudian adegan berpindah ke nenek Vina dan dua orang lainnya yang sedang membersihkan tubuh Vina setelah kematiannya. Tubuh Vina terlihat penuh dengan luka, termasuk di wajah dan bagian-bagian tubuh lainnya. Nenek Vina terlihat sangat sedih dan menangis tanpa henti. Bahkan tangannya gemetar karena kesedihan yang mendalam. Saat memandikan jenazah Vina, nenek memperlihatkan luka yang sangat serius dan terlihat tidak biasa, terutama luka yang mencolok berada di bagian tangan Vina. Kemudian dalam adegan lain, nenek Vina bercerita kepada seseorang pria yang dipanggil Abah tentang apa yang dilihatnya sebelumnya. Nenek Vina mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang belum dia beritahukan kepada Abah, yaitu bahwa ia melihat luka-luka yang tidak wajar pada tubuh Vina. Ada yang belum aku cerita ke apa soal Vina. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Kemudian adegan menampilkan tangan Vina terkena pukulan yang sangat kuat. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan luka yang terlihat di tangan Vina mungkin disebabkan oleh pukulan keras yang dilakukan oleh Egi. Kemudian adegan beralih ke polisi yang sedang melakukan investigasi lokasi kejadian terkait kecelakaan yang menimpa Vina. Polisi menunjukkan dua posisi korban yang mereka gambar di lokasi kejadian. Berdasarkan beberapa informasi yang ada, diketahui bahwa Vina ditemukan meninggal bersama pacarnya Egi. Setelah melakukan investigasi lokasi kejadian, polisi menyimpulkan sementara bahwa kejadian yang menimpa Vina dan Egi merupakan kecelakaan tunggal. Pihak polisi menyimpulkan demikian karena kecelakaan tersebut tidak melibatkan kendaraan lain. Selain itu, kita juga melihat seorang pria yang sedang berada di suatu tempat, di mana dia menemukan sesuatu yang mencurigakan seperti cairan merah yang sudah mengering. Dalam adegan lain, kita melihat Vina dibawa ke suatu tempat oleh Egi dan kelompoknya. Berdasarkan barang-barang yang ada di sekitar, terlihat bahwa tempat itu kemungkinan besar sama dengan tempat yang baru saja ditemukan oleh pria tadi. Di tempat ini juga terjadi penyiksaan terhadap Vina oleh Egi dan kawan-kawannya. Kemudian kita melihat Egi berada di dalam sebuah ruangan. Saat Egi melihat ada sesuatu yang berantakan di lantai, ia bergegas menuju arah tersebut dan membuka gorden di sana. Selanjutnya, dalam adegan lain kita melihat Egi terlihat sangat ketakutan. Dalam adegan ini, kepala Egi diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat seperti manusia, melainkan entitas dengan kuku panjang berwarna hitam. Terlihat bahwa ini adalah potensi arwah Vina yang mencoba membalas dendam kepada Egi. Kemudian kita menyaksikan Egi yang berencana melompat dari lantai atas. Namun seseorang individu mencegahnya dan tampaknya berusaha menyelamatkan Egi. Sementara itu, dalam adegan lain, nenek Vina terlihat marah dan mengungkapkan keinginannya agar orang tersebut dipenjara. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Dari beberapa adegan tadi, ada juga adegan di mana temannya Vina dirasuki oleh arwahnya Vina. Vina menyatakan bahwa pelaku yang melarikan diri ke Jakarta jangan sampai terlupakan, karena dia adalah otak di balik peristiwa tersebut. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa orang yang dimaksud oleh nenek Vina adalah pelaku yang berhasil melarikan diri ke Jakarta. Film Vina Sebelum 7 Hari merupakan film horor yang diproduksi oleh sebuah rumah produksi di bawah naungan perusahaan film. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara yang sebelumnya meraih kesuksesan dengan film horor berjudul Siksa Neraka. Film ini menampilkan Naila D. Purnama, Tante Lydia Kandau, Giselma Firmansyah, dan sejumlah pemeran lainnya. Jadi gimana menurut kalian tentang film ini? Dan kalau kalian punya pendapat atau mau nambahin informasi lain tentang film ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah breakdown trailer dari Vina Sebelum 7 Hari. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 8 Mei 2024.